Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بهديه إلى يوم الدين. أما بعد نسأل الله تعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ikhwani wa akhwati fid din, al-ahibba fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian fikih i'tikaf dengan mengacu pada kitab Ar-Rawd An-Murbi' karya Syekh Al-Allamah Mansur Al-Buhuti rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Naam. Iqra ya akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa kaza law nazaru salatan bi suratin muayyanatin wa la yajuzu li zawjatin i'tikafun bila idzni zawjiha wala likinnin bila idzni sayyidihi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa la yajuzu li zawjatin i'tikafun, tidaklah diperbolehkan bagi seorang istri i'tikafun untuk melakukan i'tikaf bila idzni zaujiha, dengan tanpa izin dari suaminya. Hal ini adalah karena dikiaskan pada masalah puasa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan la tasumul mar'atu wa zawjuha hadirun illa biiznihi. Tidaklah boleh seorang wanita untuk melakukan puasa sedangkan suaminya hadir di sisinya, illa biiznihi, kecuali dengan seizin dari suaminya. Kenapa demikian? Karena apabila istri berpuasa, maka suaminya akan kehilangan sesuatu yang dengannya ia mengikat ikatan pernikahan dengan dirinya, dengan wanita tersebut, yaitu al-istimta' zaujiyah. Istimta' zaujiyah, yakni hubungan khusus suami istri. Apabila istri dalam keadaan puasa, maka suaminya akan kehilangan hal tersebut. Demikian pula lah kalau seandainya istrinya melakukan i'tikaf. Karena itulah tidak diperkenankan seorang wanita untuk melakukan i'tikaf kecuali jika seizin suaminya. Dan apakah kemudian suaminya harus mengizinkan? Jawab iya.
suaminya harus mengizinkan. Bukan hanya sekedar minta izin, tetapi hendaknya suaminya benar-benar mengizinkan kepada dirinya. Karena dalam i'tikaf, istimta' zaujiyah ini tidaklah halal bagi keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Janganlah kalian melakukan mubasyarah dengan mereka sedangkan kalian dalam keadaan melakukan i'tikaf di masjid. Wala likinnin bila idni sayyidihi. Dan tidak boleh pula bagi kinnin, yani bagi budak, illa bila idni sayyidihi, dengan tanpa izin dari tuannya. Kenapa demikian? Karena waktu yang dimiliki oleh budak adalah untuk tuannya. Ya, waktu yang dimiliki oleh budak adalah tuannya. Karena itu dia tidaklah boleh bertasarruf untuk dirinya yang berkaitan dengan waktu-waktunya kecuali dengan seizin dari sayyidnya, seizin dari tuannya. Nah, fadhal. Walahuma tahliluhuma min tatawwu'in mutlaqan wa min nazrin bila idnin. Walahuma, dan bagi keduanya, atau walahuma, nah, walahuma tahliluhuma, dan bagi keduanya, yakni suami dan juga tuan. Tahliluhuma, tahlil yakni qat'uhuma. Boleh ya, lam di sini adalah untuk menunjukkan ibahah. Yani walahuma, yani boleh bagi keduanya, bagi tuan dan bagi suami. Tahliluhuma, memutuskan i'tikaf keduanya yang sifatnya adalah tatawwu'. Bahkan semua yang sifatnya tatawwu', sifatnya adalah sunnah, maka boleh bagi keduanya untuk memutuskan apa yang dilakukan oleh keduanya min tatawu'in. Musannif mengatakan walahuma tahliluhuma min tatawu'in mutlaqan. Boleh bagi keduanya untuk memutuskan apa yang dilakukan oleh keduanya, yakni istri dan budak, dari perbuatan-perbuatan yang sunnah, termasuk adalah apa? I'tikaf. Karena apa hukum i'tikaf, ikhwah? Nah, Ustaz, apa? Sunnah. Sunnah. Ada perselisihan atau tidak? Siapa yang ingat? Tidak ada perselisihan. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya Al-Imam Ibnu Nudir rahimahullah taala, beliau menukil adanya ijma' dalam masalah ini. Demikian juga Al-Imam Ibnu Bairah dan juga Al-Imam Ibnu Hazm dan lain-lainnya dari para ulama ahli sunnah, mereka menukil adanya ijma' bahwasannya i'tikaf hukumnya adalah sunnah. Tidaklah wajib kecuali karena sebab nazar. Wa min nadhrin bila idnin, dan dari nazar bila idnin, dengan tanpa izin. Zahir dari perkataan musannif rahimahullah taala ini menunjukkan bahwasannya apabila keduanya keduanya telah diizinkan, apabila keduanya telah diizinkan ketika melaksanakan nazar, maka tidak boleh untuk diputuskan. Tetapi apabila dia melaksanakan nazarnya dengan tanpa izin dari keduanya, yakni sayyid dan zaudnya, maka boleh untuk diputuskan. Wallahu taala alam bissawab. Naam. Wala yasihul i'tikafu illa biniyatin li hadithi innamal a'malu binniyat. Naam. Apa dasar bolehnya suami atau sayyid
untuk memutuskan i'tikaf yang dilakukan oleh istrinya ataupun oleh budaknya. Dasarnya adalah sebuah riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lainnya. Rasulullah Muhammad SAW beliau pernah mengizinkan istri-istrinya untuk melakukan i'tikaf di masjid bersama Rasulullah Muhammad SAW. Namun akhirnya kemudian mereka bikin kemah di masjid, sehingga kemudian ditakutkan terjadi tanafus karena ghirah, berlomba-lomba dalam berdekatan dengan Rasulullah Muhammad SAW karena kecemburuan mereka, atau ditakutkan karena mereka nanti akan minta izin. Semua istri Nabi SAW akan meminta izin kepada Nabi SAW, sehingga kemudian masjid akan dipenuhi dengan kemah-kemah sebagaimana yang dilakukan oleh istri-istri Nabi SAW yang telah meminta izin kepada Nabi SAW. Ketika melihat peristiwa seperti itu, Nabi SAW beliau mengatakan, al-birra yuridna, apakah kebaikan yang mereka kehendaki? Fala araha, maka saya tidak memandang bahwasanya apa yang mereka lakukan itu sebuah kebaikan. Karena itu saya tidak memperbolehkan adanya kemah-kemah tersebut. Akhirnya kemudian dirobohkan kemah-kemah mereka, dan kemudian Nabi SAW pada tahun tersebut tidak melakukan i'tikaf pada 10 malam yang terakhir, sehingga kemudian Nabi SAW menggantinya dengan i'tikaf di 10 awal dari bulan Syawal. Nah, inilah yang dijadikan dasar oleh musannif rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lainnya, bahwasannya suami boleh untuk memutuskan i'tikaf yang dilakukan oleh istrinya, atau tuan boleh memutuskan i'tikaf yang dilakukan oleh budaknya dengan tanpa seizin keduanya. Wala yasihul i'tikaf illa biniyatin li hadisi innamal a'malu binniyat. Wala yasihul i'tikaf, dan tidaklah sah i'tikaf illa biniyatin, kecuali biniyatin, dengan disertai niat. Kenapa demikian? Karena i'tikaf adalah merupakan ibadah, dan ibadah tidaklah sah ayul ikhwah kecuali dengan niat. Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bin niat, hanya saja amalan-amalan bin niat adalah dengan sebab niat-niatnya. Innamal a'malu bin niat, hanya saja amalan-amalan adalah dengan sebab niat-niatnya. Yakni maksudnya amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba tidaklah sah kecuali apabila disertai dengan niat. Dan niat yang dimaksudkan di sini ayol ikhwah ada dua macam. Niatul amal dan niatul ma'mulilah. Niatul amal, niat untuk beramal. Yani apabila ingin melaksanakan i'tikaf, maka ia meniatkan untuk i'tikaf, bukan untuk selain i'tikaf. Ini niatul amal. Dan niatul amal ini harus menyertai ibadah i'tikaf seseorang dari awal sampai akhir i'tikaf. Kalau seandainya dia memutuskan niatnya, maka putus pula ibadah i'tikaf yang dilakukan. Misalnya seseorang berniat i'tikaf 10 hari, kemudian dapat 5 hari, ia memutuskan niatnya untuk tidak beriktikaf. Maka sejak itu maka
putus pula amalan i'tikafnya. Walaupun kemudian ia mengerjakan i'tikaf. Kalau seandainya dia mengerjakan i'tikaf tetapi kemudian bukan dengan niat i'tikaf, diputuskan niatnya di tengah jalan tadi, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari i'tikaf walaupun ia mengerjakannya. Ini niatul amal. Yang kedua adalah niatul ma'mulilah. Niat untuk apa ia beramal. Inilah yang dikenal oleh para ulama bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat ini adalah merupakan mizanul batin dari amalan seseorang. Timbangan batin dari amalan seseorang, yakni wajibnya kita mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala di dalam i'tikaf. Karena itu niat di sini adalah apa ikhwah? Mana ini? Niat apa yang pertama? Betul. Eli. Niatul amal. Korek yang kedua apa? Niatul ma'mulillah. Niatul amal apa maknanya? Korek. Niat untuk beramal. Niatul ma'mulillah. Niat untuk apa dia? Beramal. Itulah yang ditegaskan oleh Allah SWT. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengikhlaskan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-din di mana ta'ah, al-amal yang berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan dalam qawaid fikihnya, wa innamal a'malu binniyati kama ata fi khabaris siqati. Hanya saja amalan-amalan adalah karena sebab niat-niatnya sebagaimana telah datang di dalam khabar yang didatangkan oleh orang-orang yang siqah. Dalam manzumah yang lain dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, an-niyatu syartun lisairil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Niat adalah merupakan syarat dari sebuah amalan. Dengannya rusak atau bagus sebuah amalan. Naam. Allahu a'lam. Wala yasihhu illa fi masjidin liqaulihi ta'ala wa antum 'akifuna fil masajid. Yujma'u fihi ay tuqamu fihi al-jama'atu li'anna al-i'tikafa fi ghairihi yufdi imma ila tarkil jama'ati aw takarruril khuruji ilaihi katsiran ma'a imkani at-taharruzi minhu wa huwa munafin lil-i'tikafi illa man talzamuhu al-jama'atu kal mar'ati wal ma'zuri wal 'abdi fayasihu i'tikafuhum fi kulli masjidin lil ayati. Nah, Sumakala rahimahullah ta'ala, wala yasihu, tidaklah sah i'tikaf illa fi masjidin, kecuali di masjid. Kemudian disifati dengan yujamma'u fihi, ay tuqamu fil jamaah, yang ditegakkan jamaah di dalamnya. Hal ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa antum 'akifuna fil masajid. Dan kalian melakukan i'tikaf fil masajid, di masjid. Jadi i'tikaf ini harus di masjid. Tidak boleh dilakukan di selain masjid. Tidak boleh i'tikaf di selain masjid. Apa makna masjid, ikhwah? Kemarin sudah kita jelaskan makna dari masjid. Nah, siapa yang ingat? Nah, masjid ini adalah secara bahasa tempat yang digunakan untuk sujud. Adapun secara istilah adalah seperti yang dijelaskan oleh Imam Zarkashi rahmatullahi alaihi, bahwasanya masjid adalah al-makan al-muhayya li salawatil khams, tempat yang dipersiapkan untuk melaksanakan salat 5 waktu.
Karena itu lapangan bukanlah masjid. Walaupun sebagian ahlul ilmi mengatakan dia adalah fi hukmil masjid. Demikian juga misalnya kalau kita punya musalla di rumah, maka ini bukanlah masjid yang kita diperbolehkan untuk i'tikaf di dalamnya, walaupun secara bahasa ia adalah merupakan tempat sujud. Bahkan semua tanah yang ada di muka bumi ini kecuali makbarah wal hammam boleh kita jadikan sebagai tempat salat, iya kan? Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ardu kulluha masjidun illa al-makbarata wal hammam. Bumi ini semuanya adalah sebagai masjid, sebagai tempat sujud, kecuali makbarah wal hammam, kecuali kuburan dan hammam, tempat untuk melakukan istihmam, mandi dengan menggunakan air hangat. Atau biasanya diterjemahkan dengan apa? Kamar mandi. Nah, namun secara istilah yang namanya masjid adalah tempat yang dipersiapkan untuk melakukan salat lima waktu. Kemudian Musannif rahimahullah ta'ala, beliau menguatkan pendapat bahwa sifat masjid yang digunakan untuk i'tikaf adalah yujamma'u fihi, masjid yang ditegakkan salat jamaah di dalamnya. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak melakukan i'tikaf di masjid yang ditegakkan salat jamaah di dalamnya, maka kita akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan maksud dari i'tikaf. Maksud dari i'tikaf adalah berdiam diri di masjid, tinggal di masjid, menahan diri tidak keluar dari masjid untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaksanakan i'tikaf di masjid yang ditinggalkan orang, tidak ditegakkan salat jamaah di dalamnya, maka kita akan senantiasa keluar mencari masjid yang ditegakkan salat jamaah, sehingga kemudian apa? Akan berulang keluar kita dari masjid yang kita pergunakan tempat i'tikaf. Karena itu beliau mengatakan di sini, li'annal i'tikafa, karena i'tikaf fi ghairihi, di selain masjid yang ditegakkan salat jamaah, yufdi ila imma tarkil jamaah, akan membawa meninggalkan jamaah, au takarruril khuruji, atau berulangnya keluar ilaiha ke salat jamaah, kasiron yang banyak, ma imkani taharruzi minhu, disertai dengan kemungkinan adanya ia bisa menjaga diri darinya, wa huwa munafin lil i'tikaf, maka itu bertentangan dengan i'tikaf. Illa man la talzamuhul jama'atu, kecuali orang yang tidak wajib untuk melaksanakan salat jamaah, kal mar'ati, seperti seorang wanita. Seorang wanita tidak wajib untuk mengikuti salat jamaah, tapi boleh untuk melaksanakan salat jamaah di masjid dengan syarat aman dari fitnah dan tidak memfitnah. Wal ma'dzuri, dan orang yang berudzur dari melaksanakan salat jamaah, wal abdi, dan juga budak. Budak menurut madhab, di antara madhab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, tidak wajib untuk melaksanakan salat berjamaah. Namun ayul ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa hukum yang berkaitan dengan budak dan orang yang merdeka ini terbagi menjadi dua. Al-ahkam yang berkaitan dengan ahkam badaniyah dan ahkam yang berkaitan dengan ahkam maliyah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan badan, taklif syar'i yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kaitannya dengan badan.
pendapat yang sahih dalam masalah ini, taklif atau hukum-hukum yang berkaitan dengan badan, ini tidak ada perbedaan antara kaum budak dan orang yang merdeka. Adapun dalam ahkam al-maliyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan harta, maka budak ini hukumnya beda dengan orang yang merdeka. Karena itu budak ini boleh untuk dijual, boleh untuk dihibahkan, boleh untuk diwakafkan. Sehingga dalam hukum tersebut, ya, dalam hukum yang berkaitan dengan ahkam maliyah, budak ini berbeda hukumnya dengan orang-orang yang merdeka. Karena itu wallahu a'lamu bissawab, pendapat yang kuat, dan inilah yang dikuatkan oleh Syekhuna rahmatullahi alaihi, bahwasanya budak dalam ahkam badaniyah termasuk salat jamaah, ya, termasuk salat jamaah dan juga salat Jumu'ah, ini adalah hukumnya sama dengan orang yang merdeka. Adapun alasan sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya karena waktu budak ini adalah dimiliki oleh tuannya, maka mereka yang mewajibkan ahkam badaniyah pada budak memberikan jawaban bahwasanya sayyidu dari sayyidnya, ya, atau bahkan rob dari sayyidnya itu lebih utama untuk memiliki hak terhadap waktu-waktunya, bahkan juga dirinya itu sendiri. Karena itu dalam ahkam badaniyah sama antara orang-orang yang merdeka dan budak. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Fayasihu i'tikafuhum fi kulli masjidin, maka sah i'tikaf mereka fi kulli masjidin, di setiap masjid. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Adapun dalil dari permasalahan yang berkaitan dengan i'tikaf adalah di masjid jami', dan di masjid yang yujamma'u fihi, yang dilakukan salat jamaah di dalamnya. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, la i'tikafa illa fi masjidi jama'atin. Tidak ada i'tikaf kecuali di dalam masjid yang ditegakkan salat berjamaah. Demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan la i'tikafa illa fi masjidin tuqamu fihi sholatu. Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid yang ditegakkan salat di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Summa qala rahimahullah, wa kadza man i'takafa min asy-syuruqi ila az-zawali masalan siwa. Demikian juga orang yang i'tikaf min asy-syuruqi ila az-zawali masalan, dari waktu syuruk. Waktu syuruk yaitu waktu terbitnya matahari, ila zawali, sampai waktu zawal, waktu tergelincirnya matahari. Masalan, misalnya, ini pun juga wajib untuk i'tikaf di masjid yang ditegakkan salat jamaah di dalamnya. Masalah ini adalah berangkat dari masalah yang telah disampaikan oleh musannif rahimahullah ta'ala, bahwa boleh kita melakukan i'tikaf walau sa'atan, walaupun sesaat. Namun yang sahih sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa i'tikaf paling sedikitnya adalah yaumun au lailatun, satu hari atau semalam. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau bernadar untuk i'tikaf satu malam di Masjidil Haram.
pada masa jahiliyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aufi binadrik, tunaikan nazarmu. Dan tidak dinukil dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka berniat i'tikaf ketika tinggal sesaat di masjid. Dan tinggalnya mereka di masjid untuk beberapa waktu, beberapa saat, ini ma'ruf dalam sejarah dan tidak dinukil bahwasannya Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya meniatkan i'tikaf. Wallahu a'lamu bis-shawab. Naam. Siwa masjidi baitiha wa huwal mawdi alladhi tattakhidhuhu li salatiha fi baitiha li'annahu laysa bimasjidin haqiqatan wala hukman li jawazi lubsiha fihi haidun wa junuban. Naam. Siwa masjidi baitiha. Ini adalah istisna atau pengecualian dari bolehnya kaum wanita melaksanakan i'tikaf di seluruh masjid. Musannif mengatakan siwa masjidi baitiha, selain masjid yang ada di rumahnya. Sebagian kaum wanita seperti yang kita maklumi di negeri kita ataupun di selain negeri kita, mereka menjadikan tempat khusus untuk melaksanakan salat, sehingga diistilahkan apa dengan apa? Musola, ya, musola rumah, ya, musola rumah. Musola rumah ini tidak boleh seorang wanita melakukan i'tikaf di musola tersebut. Kenapa demikian? Karena li'annahu laisa bimasjidin haqiqatan, karena ia bukanlah masjid secara hakiki. Maksudnya di sini, wallahu a'lam bishawab, masjid tersebut bukan dinamakan secara masjid secara hakiki karena tidaklah dinamai dengan masjid secara mutlak. Tidak dinamai masjid secara mutlak. Tetapi dinamai masjid secara muqayyad. Tidaklah dikatakan ini adalah masjid, tetapi dikatakan ini adalah masjid fulan atau masjid fulanah. Ini adalah masjid milik fulan atau masjid milik fulanah. Karena itulah tidak dinamai dengan masjid secara hakiki. Karena yang dinamakan masjid ini adalah tempat yang muhayya li salawatil khamsi, yang semua orang mengatakan pada tempat tersebut ini adalah masjid. Secara apa? Secara mutlak dengan tanpa qaid. Kalau seandainya ada nama, itu hanya sekedar nama dan bukanlah itu adalah ikhtisas atau bukanlah itu adalah lil milki, untuk menyatakan kepemilikan. Nah, kalau memang itu adalah untuk menyatakan kepemilikan, maka ini bukanlah masjid secara hakiki, seperti masjid di rumah kita atau musola yang ada di rumah kita. Wala hukman, dan tidak pula hukum. Musannif menjelaskan li jawazi lubsiha fihi haidan wa junuban, karena bolehnya seorang wanita tinggal di dalamnya. Ini tidak dikatakan sebagai masjid secara hukum karena seorang wanita boleh tinggal di dalamnya dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan junub. Pembahasan ini sudah berlalu tentang boleh atau tidaknya wanita yang haid kemudian dimasukkan ke dalamnya wanita yang nifas, karena hukum wanita yang nifas adalah sama dengan hukum wanita yang haid bi ijma', menurut kesepakatan dari para ulama, seperti misalnya yang dinukil oleh al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala.
Nah. Wa minal masjid zuhruhu wa rahbatuhu al-mahutatu wa manaratuhu allati hiya aw babuha fihi wa mazida fihi. Nah. Wa minal masjid. Ini adalah permasalahan yang sering sekali ditanyakan oleh sebagian ikhwah yang melaksanakan i'tikaf. Musannaf rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wa minal masjid, dan termasuk bagian dari masjid, yang berarti kita boleh untuk melakukan i'tikaf di dalamnya. Dan juga apabila kita berada di tempat tersebut dengan niat i'tikaf, maka kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan i'tikaf kita. Wa minal masjid dhuhruhu, termasuk bagian masjid adalah dhuhruhu. Apa ikhwah? Punggungnya. Bukan, ini apa ini? Bagian atas ini apa? Satahnya, atapnya. Atau tepatnya adalah lotengnya. Loteng. Seperti masjid kita ini, calonnya lantai 2. Ini calonnya. Ini ada daknya. Di atas, bagian atas ini adalah termasuk masjid. Kenapa demikian? Karena al-hawa'u tabi'un lil qarar. Karena hawa, bagian atas dari tanah, itu tabi'un lil qarar. Hukumnya ikut dari bagian apa? Bawahnya. Al-hawa tabi'un lil qarar. Dan hukum ini bukan hanya dalam hukum Islam, tetapi sudah merupakan hukum internasional ya. Karena itu kalau misalnya ada penerbangan ya, ada kapal yang lewat negeri kita, harus apa? Izin. Gitu ya. Harus izin. Atau mungkin yang lebih mudah lagi untuk mendekatkan pemahaman kita, tentunya kita tidak akan mengizinkan kalau seandainya ada orang bangun rumah di atas tanah kita. Bagian bawah tidak dibangun, tapi hanya dikasih apa? Kasih tangga yang tinggi sampai 4 meter, kemudian baru atasnya dibangun. Kemudian mengatakan kepada kita, loh mas, kan saya tidak pakai tanah Anda, saya pakai apa? Bagian atas tanah Anda. Maka kita katakan apa? Al-hawa'u tabi'un lil qarar. Karena itu bagian atas masjid, yaitu satah masjid, atap masjid atau loteng masjid, ini adalah termasuk bagian dari masjid. Seperti misalnya di Masjidil Haram beberapa tahun yang lalu. Ini bagian atasnya belum dibangun, tapi sudah apa? Sudah di plester seperti ini, seperti masjid kita ini, bahkan mungkin lebih ya. Atau bagian atas masjid kita ini, maka ini bagian dari masjid. Kalau kita i'tikaf di atas, atau kita berniat i'tikaf kemudian kita naik ke atas, cuacanya dingin, pagi hari kita ingin DD, ingin mendapatkan vitamin D, panasnya matahari pagi, maka tidak masalah, boleh. Wa rahbatuhu al-mahutatu wa rahbatuhu. Rahbah, tempat yang luas. Rahbah ini makna asalnya adalah al-makan al-wasi. Maksudnya adalah pelataran masjid. Seperti kita ini, di depan kita ini ada masjid. Ya, depan kita, maaf, depan kita ini di masjid. Di depan kita ini ada apa? Halaman masjid. Halaman masjid, jika memang dia mahutah, ia dipagar. Ya, dipagar. Dan kemudian bersambung dengan masjid, maka ia adalah termasuk bagian dari masjid. Namun kalau tidak dipagar, maka bukanlah termasuk bagian dari masjid.
Seperti misalnya pelataran masjid kita ini, depan ini, halaman masjid kita. Ini tidak ada apa? Tidak ada pagarnya yang kemudian memasukkan halaman itu ke dalam hukum masjid. Maka itu bukanlah masjid. Ya. Namun kalau seandainya ada pagarnya, seperti misalnya beberapa masjid yang ada di Saudi Arabia, karena yang saya tahu ini di sana. Jadi misalnya masjid-masjid di Saudi Arabia biasanya ada bagian dalam seperti ini, kemudian nanti ada masjid bagian luarnya, yang biasanya kalau musim dingin salatnya di dalam, kalau musim panas malam hari salatnya di luar. Nah, halaman masjid ini ada pagarnya. Bahkan kemudian nanti ada tempat yang khusus memang digunakan untuk sholat. Maka itu adalah termasuk bagian dari masjid. Bagaimana dengan teras masjid? Teras masjid ini istilahnya adalah janahul masjid, sayap dari masjid. Ini teras seperti kita ini, sebelah selatan, sebelah depan, kemudian sebelah utara. Ini adalah teras masjid. Maka ini pun juga masuk ke dalam bagian dari masjid. Ya. Wallahu a'lam. Wa manaratuhu, dan menaranya, allati hiya, yang ia menara tersebut, au babuha, atau pintunya, fihi, di dalam masjid. Pintunya di dalam masjid. Kalau ada menara yang ia berada di samping masjid, ya, masih apa? Melekat pada masjid. Kalau memang pintunya berada di masjid, ya, pintunya berada di masjid, maka ia dihukumi termasuk bagian dari masjid. Adapun jika memang pintunya ini di luar masjid, maka bukan dihukumi bagian dari masjid. Atau menara itu sendiri memang berada di dalam masjid, maka dihukumi sebagai bagian dari masjid. Perhatikan ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari permasalahan menara ini, maka nanti ada masalah yang lain yang bisa kita selesaikan dengan permasalahan ini. Dan memang begitulah ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita mempelajari kitab klasik dari para ulama kita. Karena itu Syekh Shalih Fauzan rahmatullahi alaihi, beliau pernah mengatakan, sebagaimana yang beliau tuliskan dalam pembukaan Syarah Zadul Mustaqni, bahwasannya seseorang hendaknya dia mempelajari kitab fikihnya para ulama. Seseorang yang tidak mempelajari kitab fikihnya para ulama yang terdahulu, kemudian dia berbicara masalah fikih, maka ibaratnya dia adalah seperti orang yang dia itu berenang di tengah lautan, kemudian dia tidak bisa berenang. Kita akan banyak jatuh. Betapa banyaknya masalah-masalah kontemporer yang bisa kita selesaikan dengan melihat permasalahan-permasalahan yang disebutkan dalam kitab-kitab klasik. Seperti contohnya di sini. Mari kita lihat misalnya masalah yang berkaitan dengan maktabah. Contoh misalnya kita ini di sini punya maktabah. Maktabah kita ini berada di mana? Di masjid. Nah, pintunya juga menghadap ke masjid. Jadi pintunya adalah ke masjid. Maka maktabah ini hukumnya adalah masuk ke dalam apa? Masjid. Karena itu kalau kita i'tikaf di dalamnya maka sah. Berlainan dengan sesuatu yang bersambung dengan masjid kita, yaitu dauratul miyah. Apa? Kamar mandi ataupun WC. Ini bersambung dengan masjid kita.
tetapi pintunya mengarah kemana? Keluar masjid. Ketika pintunya mengarah keluar ke masjid, maka permasalahannya bisa kita selesaikan dengan masalah menara ini. Kalau yang pintunya di luar masjid, pintunya menghadap keluar dari masjid, dan kemudian sementara ya, dia kondisinya seperti misalnya di kita ini, sementara kondisinya seperti di kita ini, ya, dia menghadap kemana? Keluar masjid. Maka ini bukan dihukumi masuk bagian dari apa? Dari masjid. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya ada atau seperti di sini ini, kamar tamu kita ataupun tempat apa? Tempat radio kita. Pintunya kemana? Pintunya di luar masjid, ya kan? Pintunya keluar di luar masjid. Maka ini tidak dihukumi sebagai masjid, karena itu kalau kita i'tikaf di sana tidak boleh. Ya, kalau kita i'tikaf di sana tidak boleh. Bagaimana sekarang kalau seandainya ada maktabah misalnya yang memiliki dua pintu, ya. Kalau seandainya ada maktabah yang memiliki dua pintu, atau kamar tamu seperti kita ini ada dua pintu. Pintu masuk dari arah luar masjid dan pintu masuk dari dalam masjid. Maka apabila dia itu masuk dalam pagar masjid, maka dihukumi sebagai bagian dari masjid. Kalau seandainya tidak dipagari, maka tidak dihukumi sebagai bagian dari masjid. Karena itu rumah Rasulullah Muhammad SAW dan juga istri beliau, ya, ini pintunya ada yang menghadap ke masjid dan kemudian juga keluar masjid, tetap dihukumi sebagai rumah karena tidak ada tembok yang kemudian mengelilingi rumah tersebut sehingga kemudian dimasukkan ke dalam bagian dari masjid. Wallahu taala a'lam bishawab. Wallahu taala a'lam. Kita jeda terlebih dahulu dengan mendengarkan adzan Isya. Bismillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, kita lanjutkan. Wal masjidul jami'u afdalu lirajulin takhallala i'tikafuhu jumu'atan. Nah, takhallala i'tikafuhu fa'il, jum'ah itu fa'il. Jumu'ah. Takhallala i'tikafahu jumu'atun. Nah. Wal masjidul jami' dan masjid jami'. Masjid jami' di sini maksudnya adalah masjid yang tuqamu fihi al-jumu'ah. Yang ditegakkan salat Jum'ah di dalamnya. Wal masjidul jami'. Jadi istilah masjid jami' yang pertama tadi beda dengan istilah masjid jami' yang kedua di sini. Nah. Disinilah ikhwah butuhnya ketika kita belajar sesuatu, ini kita berguru. Karena kadang istilah yang ada ini tidak bisa kita pahami dengan sekedar kita paham bahasa Arab, ya. Apalagi kalau kita tidak paham bahasa Arab atau kita hanya sekedar berpegang kepada terjemahan, ya. Ini nanti bisa membawa kepada pemahaman yang sangat jauh sekali, ya. Wal masjidul jami' dan masjid jami' maksudnya adalah masjid yang ditegakkan salat Jumu'ah di dalamnya. Afdalu, lebih utama, li rajulin, bagi seorang laki-laki, takhallala i'tikafahu jumu'atun, yang disela-selai i'tikafnya oleh salat Jumu'ah. Nah, kalau seorang laki-laki
yang ia wajib untuk menunaikan salat Jumu'ah, maka keberadaannya i'tikaf di masjid yang ditegakkan di dalamnya salat Jumu'ah, maka ini lebih utama agar tidak keluar dari masjid ke masjid yang lain dalam rangka untuk melaksanakan salat Jumu'ah. Adapun untuk kaum wanita diperbolehkan untuk i'tikaf di masjid manapun kecuali masjid rumahnya seperti yang telah berlalu, karena mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumu'ah. Nah, kita lanjutkan. Wa man nazarahu ay al-i'tikafa. Nah, barang siapa yang bernazar, barang siapa yang dia mewajibkan dirinya untuk melaksanakan i'tikaf. Nah, awis salata fi masjidin ghairil masajidis salasati, masjidi Makkah wal Madinati wal Aqsa, wa afdaluha al masjidul haramu fa masjidul Madinati wa fal Aqsa, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illal masjidil haram, rawahul jama'atu illa Abu Dawud lam yalzamhu jawabu man ay lam yalzamhul i'tikafu awis salatu fihi ay fil masjidil ladzi ayyanahu in lam yakun minas salasati, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tusaddur rihalu illa ila salasati masajida al masjidil harami wa masjidi hadza wal masjidil aqsa. Nah, falau ta'ayyana ghairuha bi ta'yinihi lazimahul mudhiyu ilaihi wahtaja li syaddir rahli ilaihi, lakin in nazarul i'tikafa fi jami'in lam tujzi'hu fi masjidin la tuqamu fihi al-jama'atu. Nah, sebelum kita masuk pada paragraf tadi, ada perkataan musannif rahimahullah taala yang belum kita jelaskan, ini wa mazida fihi, dan apa yang ditambahkan di dalamnya, yang ditambahkan dalam masjid. Maksudnya kalau ada bangunan masjid yang asalnya kecil kemudian dibesarkan, seperti misalnya Masjid Nabawi. Pada masa Rasulullah Muhammad SAW keadaannya seperti yang kita maklumi dalam sejarah, kecil. Dan kemudian juga pada masa Abu Bakar, kemudian juga Umar. Namun pada masa Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau melebarkan Masjid Nabawi. Maka perluasan atau pelebaran masjid ini adalah dihukumi bagian tambahan dari masjid itu adalah sebagai masjid. Nah, demikian juga misalnya apa yang terjadi di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram dulunya tentunya tidak seperti yang sekarang. Sekarang ini sangat luas. Nah, maka bagian yang ditambahkan ke dalam masjid ini adalah dihukumi termasuk bagian dari masjid. Kalau seandainya misalnya dalam contoh konkret di masjid kita ini misalnya, kalau kemudian bagian depan itu kita bangun sebagai perluasan masjid, maka bangunan sebagai perluasan masjid tadi adalah masuk bagian dari masjid, sehingga kemudian kita sah untuk melakukan i'tikaf di dalamnya. Ini berlainan dengan rohbah tadi. Kalau rohbah maka tidak masuk bagian dari masjid. Hal ini ditegaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bahwasanya rohbah ini bukanlah termasuk bagian dari masjid. Kemudian selanjutnya Musannif rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wa man nadharahu ay nadharal i'tikaf. Barang siapa yang bernadhar bernadhar untuk melaksanakan i'tikaf, awis salata atau melaksanakan salat fi masjidin di sebuah masjid ghairil masajidis salasah, selain 3 masjid, yaitu Masjid Makkah wal Madinati wal Aqsa. Masjid Makkah yakni Masjidil Haram,
dan Masjid Madinah, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Wa afdaluha, dan yang paling utama adalah Al-Masjidul Haram. Masjidul Haram. Fa Masjidul Madinati fal Aqsa. Kemudian Masjidil Madinah dan Masjidil Aqsa. Ini secara berurutan sesuai dengan fadilah dari masjid tersebut. Yang pertama adalah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, baru kemudian Masjidil Aqsa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza, salat di masjidku ini, khairun min alfi salatin, lebih baik dibandingkan alfi salatin, 1000 salat. Perhatikan ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, walaupun masalah ini tidak berkaitan dengan masalah i'tikaf secara zatnya, tetapi di sini ada hal yang perlu kita perhatikan, kecermatan kita sebagai seorang talibul ilmi. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin. Maknanya di sini adalah salat di Masjid Nabawi itu lebih baik dibandingkan berapa? Alfi salatin, lebih baik dibandingkan 1000 salat. Ini lain dengan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatun fi masjidi hadza ka alfi salatin, seperti 1000 salat. Dan ibarat yang dipakai oleh sebagian talabatul ilmi atau bahkan kebanyakan talabatul ilmi ini adalah ka alfi salatin, seperti 1000 salat. Maka ini adalah keliru. Khairun min alfi salatin, lebih baik dibandingkan 1000 salat. Yang berarti 1000 salat ini masih apa? Tidak membandingi dengan kebaikan sekali salat di Masjidin Nabawi. Nah, bukan ka alfi salatin, tetapi khairun min alfi salatin. Nah, illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram berapa ikhwah? Mi'atu alfin, ini 100.000. Khairun min mi'ati alfi salatin, di selain di Masjidil Haram. Nah, rawahul jama'atu, telah meriwayatkannya al-jamaah illa Abu Dawud, kecuali Abu Dawud. Nah, barang siapa yang bernadar di selain 3 masjid tersebut, lam yalzamhu, tidaklah wajib untuk menunaikan nadarnya di selain 3 masjid tersebut. Ya. Selain di 3 masjid tersebut. Nah. Kenapa demikian? Nah, musannif mengatakan alasannya, ya, jawabu man, inilah jawab dari man, maksudnya man nadhara, ini lam yalzamhu, ini adalah jawab dari man. Ai lam yalzamhul i'tikaf awis salatu fihi, tidak wajib untuk melakukan i'tikaf atau salat di dalamnya. Ai fil masjidil ladzi ayyanahu, di masjid yang ia menentukannya untuk melakukan nazar. Illam yakun minas salasati, jika tidak termasuk dari 3 masjid tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh dipersangat ini perjalanan dengan menaiki kendaraannya. Tidak boleh kita melakukan safar, bepergian yang jauh, illa ila salasati masajid, kecuali ke 3 masjid. Maksudnya bepergian yang jauh di sini ikhwah, bepergian yang jauh karena kita ingin mendapatkan fadilah dan keutamaan dari suatu tempat tertentu. Tidak boleh kita lakukan kecuali ke 3 masjid tersebut. Kita tidak boleh untuk melakukan perjalanan dalam rangka ngalap berkah dari suatu tempat
yakni ingin mendapatkan kebaikan dan fadilah serta keutamaan dari sebuah tempat kecuali di 3 masjid tersebut. Adapun perjalanan selain untuk kita mengalap berkah keutamaan fadilah dari suatu tempat, maka ini boleh ya, tidak masuk dalam larangan ini. Seperti misalnya antum sebagai santri di sini liburan, ini pergi ke tempat tertentu. Ini adalah ada rihlah di dalamnya, tetapi ini tidaklah terlarang karena tidak ada i'tiqad adanya keutamaan tempat tersebut ya. Atau kita ngalap berkah tentang keutamaan dari tempat tersebut. Nah, illa salasati masajid, Masjidil Haram wa Masjidi hada, Masjid Haram, kemudian masjidku ini menjadi Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Falau ta'ayyana, kalau seandainya ta'ayyana, mereka wajib melakukan i'tikaf di tempat yang dia ditentukan. Dan falau ta'ayyana ghairuha, kalau seandainya ta'ayyana ghairuha, wajib untuk melaksanakan i'tikaf di selain 3 masjid yang telah ditentukan tadi, bita'yini dengan penentuan yang dilakukan olehnya, lazimahul mudhiyu ilaihi, maka melazimkan untuk berangkat menuju kepadanya, wahtaja li saddi rihali ilaihi, dan membutuhkan safar untuk menuju ke masjid tersebut, dan ini terlarang. Dari perkataan musannif rahimahullah taala, hal ini adalah berlaku secara mutlak. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau dalam Syarhul Mumti' beliau mengatakan bahwa zahir dari perkataan musannif rahimahullah taala ini adalah mutlak. Walaupun masjid tersebut memiliki maziyah syar'iyah, memiliki keistimewaan syar'i. Seperti misalnya banyaknya jamaah, ataupun masjid itu adalah lebih dahulu dari masjid yang lainnya. Ini zahir dari perkataan beliau. Tidak boleh secara mutlak, kecuali kalau bernadar di 3 masjid tersebut, maka wajib dipenuhi di 3 masjid tersebut. Kalau di masjid yang lain, maka tidak boleh jika memang ada ada safar menuju kepadanya. Misalnya orang Surabaya bernadar untuk i'tikaf di Masjid Jamilur Rahman yang ada di Jogja. Menurut musannif tidak boleh secara mutlak. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarh Mumti'-nya, kesimpulannya beliau menjelaskan bahwasanya jika memang masjid tersebut mempunyai maziyah syar'iyah, mempunyai keistimewaan syar'i, seperti misalnya banyaknya jamaah, atau masjid adalah lebih dahulu dibandingkan masjid yang lainnya, atau ada keistimewaan syar'iyah yang lainnya, mungkin di masjid tersebut dia bisa mengambil faedah sesuatu yang tidak bisa didapatkan di masjid yang lainnya, maka ini tidaklah mengapa. Boleh untuk bernadar di masjid yang memiliki maziyah syar'iyah tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada benarnya, mari kita ambil, dan apabila ada salahnya, maka mari kita tinggalkan. Dan bagi saudara kami yang mempunyai kritikan, mempunyai ilmu yang tidak saya miliki, melihat adanya kesalahan dari apa yang saya sampaikan, mohon untuk memberikan faedah kepada kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang baik kepada orang yang berbuat baik kepada saudaranya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamil Rahman As-Salafi.